ini loh. Kiai-kiainya ini gimana dulu? Waduh, Ketua Umum PBNU kenapa ya Gus Yahya? Kok sampai begini-begini nih? Ada apa ya? Saya juga baru kali ini melihatnya, saudari. Ada apa ya? Ayo kita simak bersama-sama, daripada penasaran, simak sampai akhir. Jangan di skip juga ya, supaya paham betul kenapa Gus Yahya sampai begini-begini. Ini dia videonya. Suriah Jawa Tengah, Kiai Mas'ud Mastuqi, Rais Suriah Jogja, para kiai yang lain, para rois cabang yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, sebelumnya saya mohon maaf, saya nanti tidak bisa mengikuti sampai akhir karena saya harus lari mengejar penerbangan sore ini. Saya mungkin 2:30 harus sudah bergerak, bergeser dari sini. NU ini adalah jamiyahnya ulama, ini Nahdlatul Ulama. Ini jamiyahnya ulama, bukan yang lain. Nah, pertama sebetulnya sudah ada semacam diskusi yang intens dan penuh kontroversi dalam beberapa segi ketika hendak didirikan jamiyah Nahdlatul Ulama ini. Pada waktu itu sejak tahun 1925 itu sudah ada pembicaraan dari kiai-kiai untuk mendirikan jamiyahnya para ulama. Saya mendapat riwayat dari salah seorang zuriyah Syekhuna Khalil, yaitu Kiai Makhi Nawawi, Ketua PCNU Bangkalan, bahwa ketika pertama kali Hadratus Syekh matur kepada Syekhuna Khalil tentang gagasan mendirikan jamiyahnya para ulama ini, itu tanggapan Syekhuna yang langsung itu bilang, beda ulama kajebur. Ini sayangnya yang orang yang asli Solo tidak datang. Jadi, apa ada ulama di Jawa? Syekhuna bilang, apa ada ulama di Jawa? Nah ini, maka ada sejumlah kiai besar yang juga murid-murid dari Syekhuna pada waktu itu, termasuk salah seorangnya kalau tidak salah Kiai Abdullah dari Pasuruan, yang langsung menyatakan tidak mau bergabung dalam organisasi yang didirikan oleh orang-orang yang menyebut diri mereka ulama. Dulu katakan begitu. Karena pada waktu itu kiai-kiai ini pertama punya standar yang tinggi tentang keulamaan, yang kedua tercekam oleh rasa tawadhu untuk tidak mengaku sebagai ulama. Saya khusnudzon bahwa siang ini itu yang terjadi, sehingga banyak yang tidak mau duduk di depan ini karena tidak berani mengaku ulama gitu. Ya, mudah-mudahan bukan karena sudah malas gerbuk ulama gitu. Karena memang ulama ini masalah yang pelik, masalah yang berat untuk dipikirkan. Kalau kita bicara tentang standar, tentang makna dari nisbah ulama itu sendiri. Pada tahun 40-an ada Basul Masail, saya ditunjukkan kitab hasil Basul Masail ulama Jawa di Mekah tahun 40-an. Itu Lekmus punya, Tiga Mustafa Bisri punya, saya ditunjukkan. Salah satu masalah yang dibahas itu bagaimana hukumnya memberikan nisbat kiai bukan ulama, kiai kepada orang yang tidak pantas. Itu dibasul masalkan oleh para kiai kita yang mukim di Mekah pada waktu itu tahun 40-an. Dan hasil basul masalahnya jawabannya adalah haram. Haram memberi sebutan kiai kepada orang yang tidak pantas. Kenapa? Alasannya karena kalau orang disebut kiai, dia diberi nisbat yang di tengah-tengah masyarakat lalu punya kedudukan menjadi rujukan keagamaan. Kalau orang ini dia sudah dinisbati dengan nisbat kiai, tapi kemudian sebetulnya dia tidak pantas, lah orang awam ngertinya bahwa dia kiai lalu menjadikan rujukan agama, ini tentu kita tahu semua bagaimana mafsadah yang timbul dari itu. Nah, masalahnya kemudian, ya apapun juga, tidak mungkin umat ini nggak ada ulamanya, itu kan nggak mungkin. Walaupun dikatakan bahwa Allah itu mencabut ilmu dengan biqabdil ulama, ya tetap saja harus ada ulama di tengah-tengah umat ini, tidak mungkin tidak. Apalagi kalau
kita ingat sabda Rasulullah SAW yang dikutip juga oleh Hadratus Syekh dalam salah satu nasrahnya, innal ulama umana Allah ala ibadih. Itu yang hadis yang dikutip oleh Hadratus Syekh dalam salah satu nasrahnya. Nah kalau ulamanya tidak ada, siapa yang dipasrai? Hamba-hambanya Allah ini. Umana Allah ala ibadih itu ulama. Jadi mestinya ada ulama, sarupa-rupanya kudu ada ulama. Nah cuma sekarang ulama ini lalu macam apa? Nah ini para kiai, hal-hal mendasar yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar sebetulnya atas gagasan piagam nilai-nilai keulamaan ini. Saya ingin mengulangi apa yang tadi saya sampaikan dalam pembicaraan dengan sebelah kiai. Sekarang ini yang penting kitanya ini loh, gimana kita itu mikir gimana bisa saingan sama Muhammadiyah, gimana bisa pondok ini punya duit sendiri, gimana kitanya ini gimana, kita ini loh kiai-kiainya ini gimana dulu. Kalau ini belum beres percuma, semuanya percuma. Buat apa? Kalau yang lain mau maju Muhammadiyah maju, biar. Kalau lembaga-lembaga lain punya kekayaan besar, biar. Mari kita pikir dulu ini keulamaan kita ini seperti apa. Supaya kita tidak mengejar hal-hal yang sebetulnya tidak menjadi tanggung jawab dasar dari keulamaan. Jenengan mau berlagak tawaduk, nggak berani disebut kiai, nggak berani disebut ulama. Nyatanya nerima santri, Pak. Nyatanya diundang pengajian datang, pulangnya diamplopi mau gimana? Masa kita nggak pikirkan ini hakikat dari kedudukan para ulama dan orang-orang yang sudah terlanjur diberi nisbat ulama, terlanjur dianggap sebagai ulama, diajak ke sana kemari oleh berbagai pihak untuk melegitimasi macam-macam urusan atas nama ulama. Monggo lah, monggo. Kita ini sudah kelamaan enak sejak reformasi. NU ini nggak ada yang nggak enak sejak reformasi. Lalu sebelum reformasi macam ngenes terus NU ini. Tapi sejak reformasi itu enak terus, nggak pernah nggak enak. Itu saya kira sekarang sudah saatnya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Aksaruhum fasiq. Waliyadu billah, tsumma waliyadu billah. Allahumma waffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.